Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini saya ada di lahan bawang merah saya yang kedua. Ini dokumentasi umur 25 HST. Kalau yang di lahan pertama itu 28 selang 3 hari. Kelihatan subur ya teman-teman. Daunnya masih hijau muda. Untuk popornya juga kelihatan besar-besar. Walaupun ini jarak tanamnya agak renggang 20x20, tapi udah kelihatan lebat. Untuk tingginya juga udah lumayan. Kalau dilihat itu kelihatan menyenangkan ya, kayak subur banget. Tapi dari kesuburan ini tentunya teman-teman udah tahu pembuatan lahannya itu seperti biasa saya kalau membuat lahan ada di video yang sebelumnya itu. Dan nanti sekarang ini untuk penyepraiannya walaupun umurnya berbeda ini saya buat sama, obatnya sama. Nah kenapa obatnya sama ya, karena saya lihat sesuaikan kondisi ini, walaupun umurnya masih ini di bawahnya tapi udah kelihatan subur banget ini. Daunnya lumayan besar-besar. Tapi kalau daun yang seperti ini biasanya masih getas ya, mudah patah kalau terkena angin lah. Soalnya ini hijaunya kan masih mupus pisang. Enggak seperti yang di lahan pertama itu udah agak hijau tegas warnanya, agak hijaunya itu hijau gelap. Jadi kaku. Ya seperti ini juga kaku, cuman getas mudah patah. Nah kalau teman-teman punya tanaman umurnya segini tapi udah lebat atau tingginya udah tinggi banget dan musimnya itu intensitas hujannya itu terlalu sering, itu teman-teman malah hati-hati loh ya, pesan saya itu. Soalnya rawan banget terkena jamur. Dan waktunya pengobatan ya, obatnya seperti yang kemarin, cuman ini ada tambahannya HX-MKP. Nah kenapa saya pakai HX-MKP itu ya, soalnya untuk pengumbiannya itu saya lebih dahulukan, soalnya dari kelihatan tanamannya itu tadi popornya udah mau kelihatan udah mecah. Ini HX-MKP nya itu saya kasih 6 sendok per tangki 16 liter. Jadi lahan yang pertama maupun yang kedua ini nanti obatnya sama juga seperti ini. Seperti kemarin itu juga obatnya itu baik fungi maupun inseknya, cuman ada tambahannya satu ini MKP itu. Ya tujuan saya itu lebih dini untuk pembuahannya. Soalnya popornya udah kelihatan lumayan besar, nggak terlalu panjang popornya. Nah, seperti biasanya ini antrakolnya. Ini saya pakai 5 sendok. Bahan aktif Propinep ya ini. Untuk protektif itu berarti perlindungan, sistemnya kontak. Kontak itu kalau ada yang penyakit terkena pas penyakitnya itu berarti biasanya langsung menjalar sembuh. Dan kalau yang belum kena itu ya namanya protektif itu kan buat penjagaan, buat antisipasi. Dan kedua bahan aktif Mancozeb saya pakai Victory, ini merek dagangnya. Untuk teman-teman itu terserah mau pakai Detan, mau pakai Thyssen, mau pakai Victory. Pokoknya bahan aktifnya yang zep itu kan berarti Mancozeb. Itu sama saja. Yang membedakan itu ya harganya itu sama merek dagangnya. Yang penting kalau saya sendiri nih bahan aktifnya lah. Ini 5 sendok ya tadi. Jangan lupa diaduk itu sampai bener-bener biar larut lah. Nah ini fungi yang ketiga ini saya pakai Amistar. Ini sistemik. Tetap dosisnya ini saya pakai 2 sendok atau 10 mili. Karena umurnya yaitu masih di bawah 30 itu ada CPT nya biar pertumbuhannya itu enggak terlalu menghambat.
terlalu banget lah, biar ya standar lah, untuk kita imbangi aja lah ini tanaman saya. Ini untuk marsalnya saya pakai 30 mili buat kutu-kutu yang beterbangan itu, yang di pinggir bedengan. Insek berikutnya ini saya pakai Abamectin, produknya dari Asmec. Biasanya saya pakai Demolis, kadang ya Asmec ini, tergantung ketersediaan di toko pertanian terdekat lah. Belinya ini juga yang kecil ini. Saya pakai 1 sendok ya, 5 mili ini, buat antisipasi grandong atau lalat pengerek. Nah, diaduk sampai berbusa seperti ini kalau bisa ya, biar tercampurnya itu maksimal. Dan tangkinya itu udah saya isi air sekitar setengah lah, nanti baru kita masukkan. Dan kembali tadi itu, kenapa MKP nya udah masuk, umurnya masih di bawah 30 HST ya, seperti di video sebelumnya itu saya sesuaikan, saya imbangi sesuai tanaman saya sendiri. Tanamannya ini udah kayaknya udah masuk waktunya generatif ya. Terkadang itu vegetatif maupun masuk generatif itu kan enggak acuannya bener lewat hari lah, HST 25 atau 30, tapi terkadang itu kita lihat ciri-cirinya tanaman aja lah. Karena ya itu yang penting itu kan kita ngafalin karakter Titan lah. Ini kurangnya apa, ini kelebihannya apa, ini harusnya waktunya apa, ini harusnya di gimana gitu aja ya. Mudah-mudahan ini yang saya aplikasikan lah tepat lah, karena kalau saya amati itu kan ini waktunya kalium sama fosfatnya, makanya saya kasih MKP nya itu HX MKP. Kalau teman-teman mau pakai MKP yang merah itu ya juga nggak apa-apa, yang penting fosfat sama kaliumnya itu dimasukkan biar daunnya itu agak sedikit tegak lah. Warnanya juga nggak hijau terlalu mupus gedang, jadi agak hijaunya itu tegas, hijau agak gimana ya, itu warnanya itu agak gelap lah. Jadi tanamannya itu lebih daunnya lebih kaku. Dan insya Allah ini nanti umur 30-an ya, mungkin saya pupuk terakhir itu mungkin saya kasih Ponska Plus. Kenapa Ponska Plus ya, harganya itu agak terjangkau lah untuk sekarang, karena harga pupuk itu ganti harga. Dan untuk kaliumnya ini, walaupun udah saya kasih MKP yang lewat daun, nanti mungkin saya kasih campuran pupuk yang ngandung kaliumnya agak tinggi, entah KCL atau apa, nanti tergantung saya lihat kondisi berikutnya lah, besoknya nanti dicek lagi gimana. Karena ya seperti yang video sebelumnya itu, gimana ya, kalau kita itu berteori umur segini kasih ini, umur ini gini, itu sayanya agak kesusahan. Yang saya alami itu enakan ya kita lihat di tanaman saya sendiri, terus saya kira-kira ini gimana tambahnya, obatnya apa. Nah, ini yang di lahan yang kedua ini kan enggak seperti yang lahan pertama saya tadi kan. Ini hijaunya kan udah agak hijau tua, enggak hijau mupus gedang ya. Saya pengennya malah yang seperti ini, tingginya juga enggak terlalu tinggi, lebatnya juga gimana ya, apa tuh, maksudnya itu kesuburannya itu enggak terlalu subur banget, agak magak lah kalau orang sini bilang. Kurus enggak terlalu kurus, jadi enggak terlalu subur, itu malah aman lah. Misalkan mau hujan gimana semalaman lah, biasanya tetap aman. Malah ya seperti mindset saya, kalau semakin ada hujan itu biasanya malah subur lah tanaman. Tinggal kita siasati dengan fungisidanya itu, biar pemicu jamur atau kelembapan tanah itu
tanaman kita lebih sehat. Seperti waktu pembuatan lahan kan juga karena ini musim hujan, nanti musuh kita itu mesti OPT jamur, terus embun upas, layu fusarium, moler, layu bakteri dan sejenis jamur itu. Makanya saya antisipasi. Dan untuk karena harganya pupuk ya mahal, makanya saya nanam lahannya pas olahan ya saya pakai itu pupuk kandang yang saya fermentasi, kohe kotoran hewan dari sapi itu. Dan seperti yang teman-teman lihat itu kan, tanaman walaupun kemarin tuh saya pupuknya telat itu tetap kelihatan subur. Tapi ya kembali itu, kalau tanaman kita itu terlalu subur banget itu biasanya lebih dekat ke rawan moler. Karena ya cuacanya sekarang itu kan monyah-manyah atau apa namanya. Tapi bukan menyalahkan cuaca ya, udah resikonya kita karena kita nanamnya ambil musim seperti ini ya nggak masalah. Yang penting kan ada siasatnya. Kita itu berperang, siasatnya itu udah kita siapkan, ini amunisinya ini. Jadi kalau terjadi sesuatu yang ciri-cirinya mendekati kayaknya mau seperti ini, kitanya udah ada pengendaliannya itu lewat fungisida maupun inseknya itu apa pupuknya. Jadi waktu penanganan itu kita itu nggak terlalu over ke penanganan. Sedikit berbagi ya seperti di video ini ya, untuk teman-teman ketahui itu saya bukannya bermaksud menggurui atau gimana ya, ini saya berbagi pengalaman. Mungkin tujuan saya itu biar bermanfaat lah. Ada sedikit gambaran referensi menanam bawang merah itu seperti ini. Tapi yang lebih penting itu, yang penting kita itu prakteknya. Jadi kita nanam ya sambil kita itu ngambil arah. Jadi ada gambarannya itu nggak asal-asalan. Ada gerambiangan di pikiran kita itu seperti ini gambarannya. Karena beda lahan, walaupun kita itu nanamnya itu sama, obatnya sama, bibitnya sama, caranya sama, terkadang itu hasilnya itu nggak sama. Tapi kalau ada gambarannya sekian gitu bisa buat referensi, itu kita nggak ngawur. Maksudnya ngawur itu kita itu nggak tanggap ini harusnya belum masuk obat. Misalnya ini kita masukkan, terus ini terkena serangan hama kita kasih fungisida. Ini harusnya jamur masuk fungisida kita masukkan insek, kan itu nggak jalan, nggak sinkron. Iya kalau yang udah nanam itu udah paham, tapi kan kalau kasihan kalau yang baru, bener-bener baru sekali nanam kan tetap kita itu bingung. Nah kalau ada sedikit gambaran itu biasanya kita itu nggak salah arahnya, itu nggak terlalu jauh. Dan sedikit yang saya ketahui ini ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata atau gimana, sayanya itu mohon maaf. Dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.